Saudara, segala sesuatu di bumi ini diciptakan pasti ada tujuan. Misalnya AC di atas kita ini diciptakan tujuannya adalah untuk mendinginkan ruangan ini dan supaya udara di ruangan ini tetap segar. Mikrofon yang saya pegang diciptakan ini untuk merubah gelombang suara menjadi gelombang elektrik, kemudian dirubah jadi gelombang elektromagnetik, diterima oleh receiver di sana. Begitu juga kulkas. Kulkas diciptakan untuk membuat barang-barang di dalam kulkas itu tetap fresh. Buah-buah, sayuran di dalam kulkas itu tetap fresh. Segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan punya tujuan untuk menciptakan kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita tahu bahwa bukan hanya serupa dan segambar dengan Allah, manusia ini adalah makhluk yang paling bernilai di mata Tuhan. Sampai sedemikian berharganya Tuhan berikan dirinya untuk menebus kita. Luar biasa ya saudara. Itu sebabnya Tuhan punya tujuan menciptakan saudara dan saya. Mari kita buka di dalam Yesaya 43 ayat 7. Bisa ditayangkan. Itu sebabnya kita sebagai manusia, nilai tertinggi kita, kodrat tertinggi kita adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bahkan ketika kita kembali ke surga nanti, yang kita dilakukan di sana adalah menyembah, meninggikan, mengagungkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya kalau ada manusia yang tidak menyembah Tuhan, ya, karena makhluk penyembah kan, pasti dia akan menyembah hal yang lain, saudara. Seperti wifi di sini ya, tempat ini. Kalau kita ke ruangan ini bisa nangkep satelit Lembang. Tapi kalau kita geser sedikit ke sana, yang kita tangkap McD atau tempat yang lain. Karena tidak dapat sinyal di sini, dapat sinyal di sana. Kita juga sama, saudara. Kalau manusia tidak menyembah Tuhan, maka yang disembah adalah hal-hal yang lain. Kekayaan, pencapaian, prestasi, bahkan pelayanan. Pencapaian-pencapaian itu yang kita sembah, saudara. Jadi Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk penyembah. Manusia juga kalau tidak menyembah Tuhan ya, itu zaman dulu ketika orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu akan menyembah patung, menyembah pohon. Kenapa? Karena manusia didesain untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita akan mencari yang lain. Dan pasti di dalam hidup kita itu kopong, tahu kopong? Luarnya kelihatan kuat, luarnya kelihatan indah, tapi dalamnya kosong. Itulah manusia. Itu sebabnya dia akan mencari sesuatu yang lain. Misalnya tadi saya duduk di situ dengan Pak Budi, tiba-tiba datang dua gadis cantik, Jaren sama cicinya Vanessa, siapa tadi lupa? Valen, sama Valen. Om, ini ada apa namanya? Dari Bu Edi Her nih, es apa? Es katanya. Ini enak katanya. Saya bilang, wah baik sekali kamu ya, terima kasih, baik sekali. Dalam hati juga, Bu Edi baik sekali, terima kasih, sering-sering ya Bu. Itu saya memuji karena kebaikan yang telah dilakukan. Itu adalah pujian. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita memuji, naikkan syukur kepada Dia. Tapi kalau menyembah, kita mengakui, mengagungi akan kebesaran, keberadaan Tuhan Bapak. Para tentara, polisi, apa namanya, anak-anak kita ya anak Brimob, waktu minggu pertama, minggu kedua datang seperti biasa. Ketemu sama Bang Charles biasa-biasa. Terus saya bilang, kalian tahu nggak? Itu Kolonel Charles Simapura. Oh, begitu ya Pak? Siap Pak. Ketemu beliau sekarang begini. Kenapa dia menyembah? Karena keberadaan Pak Charles Simapura adalah sebagai kolonel. Dengan sersan itu jauh. Sehingga dia menyembah. Demikian juga kita, saudara. Ketika kita tahu akan keberadaan Allah yang maha dahsyat, maha besar,
maha luar biasa. Mau tidak mau, kita akan menyembah Dia. Kita akan mengagungkan Dia. Kita akan kagum akan Dia, Bapak Ibu. Dan itulah kodrat tertinggi, panggilan, tujuan Tuhan memanggil kita. Amin. Jadi kalau kita mau maksimal di dalam hidup yang satu kali ini, kita harus masuk menjadi hidup penyembah, menjadi seorang penyembah. Bagaimana caranya? Singkat saja. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Setidaknya ada 3 hal yang kita bisa pelajari di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar. Yang Tuhan Bapa kehendaki adalah penyembah benar. Berarti Bapa menginginkan kita menjadi penyembah benar. Kalau ada penyembah benar, berarti ada penyembah yang salah. Kalau ada penyembah yang hidup di dalam kebenaran, berarti ada penyembah juga yang hidup di dalam dosa. Ada penyembah yang asli, berarti ada penyembah yang palsu. Maksudnya penyembah yang benar seperti apa? Penyembah yang benar adalah yang hidupnya benar. Menyembah bukan saja pada saat keluar jadwal ya. Oh, hari Minggu jadwal tugas pelayanan mimbar. Oh, berarti latihan Sabtu saya harus nyembah. Hari Minggu harus nyembah. Di dalam doa kita harus nyembah. Tidak seperti itu. Tapi penyembahan kita harus penyembahan seluruh hidup kita, setiap tindakan, pengagungan kita kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, bukan pada saat kita tugas di gereja, tapi di tempat-tempat lain, di dalam tindakan kita. Bapak Ibu, di Yesaya 43 ayat 7 tadi ya, kemuliaan. Kalau digali lagi bahasa Yunani ya, bahasa Yunani di dalam kitab di Laut Mati ya, Septuaginta ya Bang, Septuaginta ya. Itu bahasa aslinya Yunani. Itu kalau digali itu ibadah itu namanya. Ibadah, pelayanan dan bekerja, Bapak Ibu. Jadi menyembah itu bukan pada saat kita menyanyi, pada saat kita di gereja, tidak. Tetapi menyembah Tuhan dalam tindakan kita sehari-hari, termasuk di dalam pekerjaan kita, Bapak Ibu sekalian. Bekerja itu adalah ibadah. Saya sekarang sedang kuliah di sekolah Reform STTB yang menekankan teologi kerja. Jadi bekerja itu adalah ibadah. Bahkan yang disebut ketika kita eskatologinya, setelah kita kembali kepada setelah zaman akhir ya, Yerusalem baru itu turun ke bumi ini. Yang disebut dengan menyembah itu adalah bekerja, Bapak Ibu. Gambar dan rupa Allah. Allah itu adalah Allah yang bekerja. Karena kita gambar dan rupa Allah, maka kita bekerja. Jadi setelah zaman akhir nanti, apa yang kita lakukan? Bukan hanya nyanyi-nyanyi, tapi kita bekerja, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau tahu lebih jauh, bisa belajar sendiri. Tapi saya juga baru tahu bahwa ternyata bekerja, Bapak Ibu. Artinya apa? Di dalam kita bekerja, sepertiga waktu kita ada di kantor, sepertiga waktu kita ada di usaha kita. Itu adalah ibadah kita. Kalau di arti kemuliaan ini, menyembah ini 2 macam. Kalau Bapak Ibu lihat dari versi-versi yang lain. Yang pertama adalah to worship, yaitu tindakan untuk kita menyembah. Tapi arti yang kedua adalah orang melihat kita langsung memuliakan Tuhan. Jadi misalnya gini, para teman-teman Brimob itu, kalau dia nggak pakai baju, kita nggak tahu bahwa dia itu Brimob, betul ya? Tapi ketika dia pakai baju Brimob, maka kita tahu bahwa dia Brimob. Nah, yang Tuhan maksud Yesaya 43 ayat 7 ini, orang melihat kita langsung mereka memuliakan. Hebat ya, siapa Tuhannya orang ini? Kok bisa seperti ini bekerja? Itu penyembah yang benar, Bapak Ibu. Di dalam seluruh hidup kita menyembah Tuhan. Lalu yang kedua dijelaskan, boleh ditayangin lagi, kita yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh di sini huruf kecil. Artinya apa? Di dalam Kejadian 2 ayat 7, semua manusia yang memakan buah itu mati. Yang maksud mati apa? Roh. Jadi kalau kita mau menjadi penyembah roh dan kebenaran, roh kita itu harus dihidupkan. Rohnya dihidupkan dengan apa? Lahir baru. Itu sebenarnya roh
kita dihidupkan. Ketika kita lahir baru, roh itu dilahirkan kembali. Pengertian yang pertama. Tapi pengertian yang kedua gampangnya gitu. Ketika kita menyembah Tuhan, roh dan kebenaran ini harus seimbang. Roh, karena Allah ada roh, kita menyembah Dia dalam roh. Nah ini harus dua-duanya. Kalau kita menyembah ini, sebenarnya tujuannya apa sih? Menyenangkan jemaat, menyenangkan Bang Sadar, menyenangkan Pak Bapak, atau menyenangkan Tuhan? Yang utama kodrat kita adalah menyenangkan Tuhan. Tujuan kita berdiri melayani sebagai pelayan mimbar. Tujuan kita berdiri waktu memuji menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu kita menyembah dengan roh. Tapi kebenaran juga nggak bisa diabaikan. Tapi jangan kita berfokus akhirnya kita hanya mencari kebenaran. Perkenanan manusia yang kita cari dengan pujian penyembahan kita, itu akan terasa kering pujian penyembahan. Bahkan saya nggak berani katakan, mungkin Tuhan katakan ini seperti kain kotor gitu. Penyembahan ini seperti kain ya, tidak diterima oleh Tuhan. Yang Tuhan mau menyembah kita di dalam roh dan kebenaran, karena Dia adalah Tuhan. Lalu dampaknya apa? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau kita udah menjadi penyembah yang benar, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, maka kita berarti menyenangkan hati Bapa. Kan Bapa menghendaki apa yang diinginkan kita penuhi, maka Bapa akan senang. Ya. Anak saya Jeremy waktu dulu masih kecil, kalau dia minta sesuatu, pasti dia berbuat sesuatu yang menyenangkan saya. Dan saya kasih pun sebenarnya saya sudah tahu kebutuhan dia. Bahkan saya memberi lebih dari yang dia minta. Waktu dia butuh laptopnya butut ya. Waktu dia sekolah, ya laptop saya gak bisa nih. Saya bilang tunggu, kamu ulang tahun untuk melatih dia. Berdoa minta sama Tuhan gitu. Padahal saya udah tahu, saya udah nabung untuk memberikan yang terbaik. Tiba saatnya ulang tahun, ayo kita ke BEC. Budgetnya sekian, speknya katakan 5 atau 6 lah, speknya 6. Jadi Jeremy cari spek yang 6, nggak ada dia, harganya segini cuma segini. Oh gitu ya, jadi hampir lama dia cari-cari. Saya tahu kebutuhan dia. Yang bagus yang mana? Yang ini, yang spek 9 tapi harganya segini. Saya bilang ambil yang itu. Lebih dari yang dia doakan, lebih dari yang dia minta. Kenapa? Karena dia menyenangkan hati saya. Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam panggilan kita menjadi pemuji penyembah, menyenangkan hati Tuhan, kebutuhan kita pasti Tuhan penuh. Itu sebabnya ketika kita menjadi seorang penyembah, yang kita butuhkan pasti Tuhan penuhi. Kebutuhan itu bukan berarti harta, bukan apa ya. Ketika kita dalam keadaan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Itu kebutuhan kita. Ketika kita sepertinya kehilangan pengharapan, Tuhan berikan pengharapan. Ketika rasanya kita sedang fisik lemah, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan. Ketika kita harus memutuskan sesuatu, kita perlu hikmat Tuhan. Tuhan berikan. Itu adalah kebaikan Tuhan. Dan kalau kita mau dapat lebih lagi, maka kita harus semakin menyembah. Karena semakin kita menyembah, maka kita akan semakin dekat dengan Bapa. Semakin kita dekat kepada Bapa, semakin tahu betapa dahsyatnya. Semakin kita menyembah. Dan semakin kita menyembah, semakin mengenal terus-menerus. Dan seringkali kita dihadapkan dengan posisi-posisi yang sulit untuk mengambil keputusan. Gak ngerti jalan-jalan kehidupan seperti apa. Tapi pada saat kita menyembah, tiba-tiba Tuhan berikan hikmat. Kelihatan, oh jalan keluarnya di sini. Di Surabaya itu apartemen yang saya tempati itu di Jalan Soekarno-Hatta. Mungkin seperti Soekarno-Hatta. Waktu saya pertama ke situ, macet luar biasa.
pas jam pulang kerja, wah gimana tinggal di sini, macetnya parah. Kemudian saya naik lift ke lantai 30, karena di situ lokasinya. Buka jendela, kelihatan tuh semua jalan ke lantai 30. Rupanya kemacetan itu hanya sampai di situ, ada putaran. Setelah sana lancar, di sini tahu. Jadi saya jadi tahu kondisi. Kenapa? Waktu saya di bawah, saya dalam keadaan macet, sepertinya tidak ada jalan gitu. Tapi ketika naik ke atas, buka jendela, saya lihat, oh di sini, oh di sini, di sini. Sehingga saya menjadi tenang. Oh besok berarti kalau pergi atau pulang jam sekian. Kalau macet lewat sini, berarti saya harus lewat sini. Bukankah itu yang kita butuhkan di dalam hidup Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi jalan-jalan yang tidak kita pahami, apa yang harus kita putuskan? Ketika kita datang menyembah, di situ ada pertolongan Tuhan. Ada pengertian, hikmat, kekuatan dari Tuhan. Kasih-Nya melimpah buat kita, sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sujud di hadapan